Oke, metode Nearest Neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada atau atribut input yang kita gunakan. Ya, misalkan diinginkan untuk mencari solusi terhadap seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien terdahulu. Ya, untuk mencari kasus pasien mana yang akan digunakan, maka dihitung dengan kedekatan kasus baru tersebut dengan kasus-kasus pasien lama. Kasus pasien lama dengan kedekatan terbesarlah atau jarak yang terdekat gitu ya. Kedekatannya semakin besar itu maksudnya jaraknya semakin pendek gitu ya. Yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus baru. Pada contoh ini ya, ini A dan B adalah kasus lama yang ada, sedangkan ada kasus baru, maka akan dihitung jarak antara kasus baru dengan kasus-kasus yang pernah ada. Di gambar ini dicontohkan bahwa kasus baru lebih dekat dengan kasus B, maka solusi dari kasus B ini yang akan diterapkan pada pasien baru. Semacam itu ya. Nah, cara menghitungnya, ya, jarak atau distance-nya menggunakan rumus ini, ya, similarity T, S sama dengan sigma ya dari F TI, SI kali WI per WI di mana I sama dengan 1 sampai N. T merupakan kasus baru, S merupakan kasus yang sudah ada dalam penyimpanan atau dalam database. N merupakan jumlah atribut dalam setiap kasus. I atribut individu antara 1 sampai dengan N. F adalah fungsi similarity antar atribut antara I antara kasus T dan kasus S, dan W adalah bobot yang diberikan pada atribut ke I. Oke, kita contohkan nanti ya, atau di dalam buku ini kita lihat contohnya. Ya, kedekatan biasanya berada antara nilai 0 sampai dengan 1. Ya. Nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip, sebaliknya untuk nilai 1 kasus mirip dengan telak. Ya. Untuk memudahkan pemahaman diberikan kasus ya. Kemungkinan seorang nasabah bank, di sini contohnya adalah seorang nasabah bank akan bermasalah dalam pembayaran atau tidak. Jadi ada penilaian terhadap seorang calon kreditur ya, bank yang akan mengajukan kredit, apakah dia bermasalah atau tidak. Seperti pada tabel 41 di sini ada tiga kasus ya. Misalkan nanti atribut yang digunakan adalah jenis kelamin, pendidikan, agama. Nah, di sini kesimpulan akhir bermasalah ya atau tidak gitu ya. Di contoh 1 ya, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya S1, agama Islam, bermasalahnya ya. Kemudian kasus 2, perempuan, pendidikannya SMA, agamanya Kristen, bermasalahnya tidak. Kemudian laki-laki, pendidikannya SMA, agamanya Islam, bermasalahnya tidak. Oke. Atribut bermasalah merupakan atribut tujuan atau atribut goalnya, sedangkan jenis kelamin, pendidikan, agama ini atribut input yang menjadi bahan penilaian. Bobot antara satu atribut dengan atribut lain pada atribut bukan tujuan atau atribut inputnya dapat didefinisikan dengan nilai yang berbeda, tapi boleh juga nilainya sama, silakan. Sebagai contoh didefinisikan bobot untuk tiap-tiap atribut seperti pada tabel berikut ya. Misalkan untuk bobot atribut jenis kelamin 0,5, untuk pendidikan 1, untuk agama 0,7. Jadi ini bukan patokan baku, silakan nanti bisa dirubah-rubah tergantung kebutuhan. Kemudian kedekatan antara nilai-nilai dalam atribut juga perlu didefinisikan. Sebagai contoh,
Ya, dalam pembahasan ini kedekatan nilai atribut jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 43. Ya. Ini ya, jadi nilai laki-laki, nilai 1 dan nilai 2 dari atribut jenis kelamin, ya, laki-laki dengan laki-laki kedekatannya 1, perempuan dengan perempuan kedekatannya 1, L ke P setengah, P ke L juga setengah. Contohnya ya. Kemudian kedekatan nilai atribut pendidikan, ya, ini bisa dibuatkan matrik ya. Jadi S1 ke S1 1, SMA ke SMA 1, S1 ke SMA 0,4, SMA ke S1 0,4. Ya. Nah, ini karena di pendidikan cuma ada 2 alternatif ya. Kalau misalkan ada banyak alternatif, misalkan sarjananya S2, S3, S1 gitu ya. Silakan nanti dibuat juga. Kemudian pendidikan menengahnya SMP, SMA, pendidikan dasarnya SD misalkan ya. Berarti semua kemungkinan nilai pada suatu atribut itu harus ditentukan nilai kedekatannya ya. Atau kedekatan nilai setiap atributnya ya. Di contoh ini cuma ada 2 kemungkinan di pendidikan gitu ya. Kemudian di jenis kelamin juga ada 2 ya. Untuk di agama juga ada 2 ya. Oke. Misalkan ada kasus nasabah baru dengan nilai atribut berikut misalkan ya, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agamanya Kristen. Coba dihitung apakah nanti akan bermasalah atau tidak dalam hal pembayaran kreditnya. Oke, untuk memprediksi apakah nasabah tersebut akan bermasalah atau tidak, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung kedekatan kasus baru dengan kasus nomor 1. Ya, jadi dinilai ya, semua kasus baru dengan semua kasus yang pernah ada. Di sini kebetulan contohnya cuma ada 3 kasus ya. Oke. Kedekatan nilai atribut jenis kelamin ya. Dengan baru ya, kasus baru dengan kasus nomor 1, jenis kelaminnya sama-sama laki-laki sehingga bobotnya 1 ya. Kedekatan atribut jenis kelaminnya 1 ya. Bobot atribut jenis kelamin (0,5) ya. Ya, bobot jenis kelamin ini 0,5. Kedekatannya 1, bobotnya untuk jenis kelamin 0,5 gitu ya. Oke, kedekatan nilai atribut pendidikan ya, SMA dengan S1. Jadi untuk kasus baru kan SMA, sedangkan data nomor 1, kasus nomor 1 itu S1. Ya. Kedekatan nilai atributnya adalah 0,4, sedangkan bobot pendidikan 1. Ya, bobot pendidikan 1 ini ya. Oke. Berikutnya, kedekatan nilai atribut agama. Ya. Kasus baru itu agamanya Kristen, kasus nomor 1 Islam. Ya. Kedekatan nilai atributnya 0,7, sedangkan bobot atribut agamanya juga 0,75. Ya. Ya, ini. Oke. Nah, dari kasus 1 kita sudah bisa menghitung jaraknya. Ya. Tinggal begini saja. A ya atribut pertama ya, nilai kedekatan atributnya ya, yang pertama dikalikan bobot atributnya ya. Ini jenis kelamin, pendidikan, dan agama. Ya, ini tinggal dimasukkan saja semacam ini, sehingga diketahui bahwa jaraknya adalah 0,65 ya. Jadi kasus baru dengan kasus nomor 1 itu jaraknya
0,65. Nah, berikutnya kasus baru dibandingkan dengan kasus nomor 2. Ya, dengan cara yang sama, ya, diperolehlah jarak 0,8. Ya, kasus baru dengan kasus nomor 1 itu jaraknya 0,65. Kasus baru dengan kasus nomor 2 itu 0,8 jaraknya. Sedangkan kasus baru dibandingkan dengan kasus nomor 3 diperoleh jarak 0,9. Nah, memilih kasus dengan kedekatan terdekat, ya, dari langkah 1, 2, 3 dapat diketahui bahwa nilai tertinggi adalah pada kasus ketiga, ya. Berarti kasus ketiga, ya, kasus yang terdekat dengan kasus baru adalah kasus ketiga, gitu ya. Jadi begitu ya. Oke. Sehingga kesimpulannya, ya, untuk kasus baru berarti mengambil kesimpulan pada kasus nomor 3, ya. Menggunakan klasifikasi dari kasus dengan kedekatan terdekat berdasarkan hasil pada langkah keempat, maka klasifikasi dari kasus ketiga yang akan digunakan untuk memprediksi kasus baru, yaitu kemungkinan nasabah baru tersebut, ya, tidak bermasalah. Ya, jadi kita lihat di sini kasus nomor 3, nomor 3 tidak bermasalah. Ya. Nah, semacam itu kira-kira, ya, teori dari Kahn-Neres-Neubauer, ya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Silahkan. Silahkan. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Lanjut dulu. Kenapa? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Jelas atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, contoh-contohnya ini, ya, contoh aplikasi, ya, ini bisa Anda pelajari, ya, selanjutnya Anda bisa pelajari. Saya akan mencontohkan hal yang lain, ya, dengan menggunakan pemrograman Python, ya. Tapi yang di buku ini, yang di PDF-nya Anda baca ya sampai tuntas ya. Nah, contohnya itu ya. Contoh yang lainnya. Oke. Saya kemudian beralih ke ini, ya. Saya aktifkan Anaconda-nya, ya. Kemudian saya launch Jupyter-nya, ya. Jupyter Notebook-nya untuk membuat program Python-nya, gitu ya. Oke. Oke, di Jupyter ya sudah masuk. Nanti tentukan foldernya. Kalau saya di folder belajar Python itu ya. Kemudian Anda bikin baru new file Python. Nah, gini. Oke, siap. Itu sudah muncul baru. Saya kasih nama nah, ini rubah namanya. Ya, Kahn-Neres-Neubauer ya. Oke, nah, baik. Oh ya, saya lupa nanti ini di program ini nanti ada tambahan file ya, belum saya
tambahkan. Oke, saya tambahkan dulu ya ke ininya dulu. Nanti Anda download juga. Ini ya, sebentar, daripada saya lupa nanti ya. Bahan untuk daripada saya lupa. Hah? Bentar ya, ini ada data movie sama rating ya. Saya upload aja. Ya, itu nanti ada 2 file Excel ya, CSV. Ya, itu nanti Anda download juga ya, selain ini programnya ini ya. Tapi ini teks TXT, nanti Anda buat sendiri Python-nya, tinggal copy paste gitu ya. Yang penting Anda paham dulu apa yang akan saya jelaskan di Python-nya. Oke ya, saya kembali ke Python-nya. Nah, ini. Nah, di contoh program ini saya menggunakan 2 file datanya ya. Yang pertama movie ya, judul film, dan yang kedua ratings ya. Itu adalah penilaian dari orang yang pernah menonton film-film yang ada di file satunya tadi yang di movie. Nah, pada kasus kali ini saya akan mencontohkan bagaimana metode Nearest Neighbor ini bisa merekomendasikan film apa yang cocok untuk ditonton lagi berdasarkan film yang pernah kita tonton sebelumnya. Gitu ya intinya. Oke, pada contoh kali ini saya mulai dulu dengan membaca file datanya ya, daripada nanti lama sudah saya ketik ya. Tadi sudah saya ketik, saya siapkan. Step by step-nya saya tinggal copy paste. Yang pertama kita aktifkan library Pandas ya. Pandas SPD. Jadi ini aliasnya ya. Kita menggunakan library Pandas gitu ya, SPD, dan library NumPy ya, SNP gitu ya. Putaran. Nah, kemudian kita baca file, 2 file tadi ya. Misalnya caranya ini. Oke, ini kolomnya nggak perlu saya batasi, gitu aja. Oke. Ya. Jadi yang pertama saya punya data file ya, atau data frame ya, movie data frame ini variabel hasil pembacaan file CSV tadi, Excel CSV ya. Ini sesuaikan nanti alamatnya, sesuaikan. Yang penting yang saya baca file ini ya, movie CSV. Ya, kemudian data tipenya yang saya tentukan untuk masing-masing field yang akan saya gunakan. Kemudian yang kedua variabel ratings df ya, data frame-nya hasil pembacaan dari tabel CSV ini, rating ya. Alamatnya Anda sesuaikan dengan di tempat komputer Anda. Ya, data type-nya saya sesuaikan gitu ya. Oke. Nah, ini boleh Anda tulis satu baris ya, untuk masing-masing ini boleh, atau Anda enter gitu ya. Kalau ini kan sebetulnya cuma tab gitu aja. Ya.
Nah, tetap gitu ya. Oke, ada dua variabel data, data frame, movie data frame dan rating data frame berdasarkan hasil pembacaan dari dua file CSV yang sudah saya masukkan di tadi ya, di Google Classroom-nya. Oke, nah sampai di sini Anda bisa mencetak datanya, ya misalkan movie DF gitu aja, run, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini, ya. Ini ada yang kalau Anda DF, movie DF saja gitu ya, itu akan ditampilkan 5 data awal, 5 rekod awal, dan 5 rekod terakhir ya. Ini berarti ada tengah-tengahnya. Totalnya itu ada 9.742 row ya, data atau rekod gitu ya, dengan 3 kolom atau 3 fitur ya, movie ID, title, dan genre-nya ya. Gitu ya. Kemudian kalau Anda cetak rating DF ya, atau rating data frame-nya, hasil pembacaan file CSV rating, hasilnya begini. Ini lebih fantastis lagi. Ya, 5 data awal, ya, 5 rekod awal dan 5 rekod akhir. Sebetulnya totalnya itu ada 836 rekod dengan 4 kolom ya. User ID, movie ID, rating, dan timestamp. Timestamp ini waktu ya, waktu penilaian ini mestinya formatnya di time ya, di time. Ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Mohon responnya. Bisa Pak. Bisa dipahami ya datanya. Nah, dari dua data frame ini sebetulnya bisa berelasi ya antara movie DF ya, movie DF-nya sama rating DF-nya itu berelasi berdasarkan movie ID ya, movie ID. Jadi movie ID ya, movie DF ini berisi judul film ya, judul film dan genrenya ya, dan ada ID-nya. Jadi satu judul film, satu ID, satu genre, ada genrenya gitu ya. Nah, ini ada 9.742 judul film ya. Oke, nah kemudian yang di data ratings DF itu adalah data penilaian user ya, pemirsa ya. Setiap judul film itu bisa tidak dinilai sama sekali karena tidak pernah ditonton, bisa dinilai lebih dari sekali ya, karena banyak yang menonton dan menilainya, itu ya maksudnya ya. Sehingga rekod di rating DF ya itu banyak ya, karena satu orang user bisa menilai banyak film ya, atau satu film bisa dinilai oleh banyak user gitu ya. Kalau lihat di sini ya, misalkan yang ini 5 rekod pertama ya, 5 rekod pertama itu satu user ID ya, user ID 1 ini ya. Itu menilai movie ID 1, 3, 6, 4, 7, 50 dan mungkin banyak lagi gitu ya. Kemudian yang 5 rekod terakhir itu ID 610 ya, user ID 610 itu menilai movie ID ini ya. Nah, banyak ya. Ini artinya satu user menilai banyak film. Tapi relasinya antara ratings DF dengan movies DF itu berdasarkan movie ID. Ya. ID. Jadi connect-nya, ya, menghubungkannya antara dua data frame-nya ini berdasarkan movie ID. Ya, karena di sini ada movie ID di movies DF dan di ratings DF juga ada movie ID. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Mohon responnya. Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa dibayangkan. Kalau Anda sudah pernah input database itu, tata database, mestinya harus sudah paham, gitu ya. Oke, lanjut ya. Movies DF shape itu ya dimensinya saja. Kita bisa cetakkan gitu ya. Misalkan dimensinya itu ini ya. Ya, 9.742 data atau rekod dengan 3
fitur atau kolom atau atribut itu ya, atau field ya istilahnya. Sama kan? Di sini kan sama ya. Ini itu aja ya. Jadi tidak perlu dibahas lebih lanjut. Kemudian kita menjoinkan antara rating DF dengan movie DF ya berdasarkan movie ID. Nah, seperti di teorinya database, kalau kita menjoinkan itu dari yang many ke one ya, bukan yang one ke many gitu ya. Tadi kan kita lihat bahwa satu orang user bisa menilai banyak movie ya, atau satu movie bisa dinilai oleh banyak user. Jadi yang many-nya itu kan di rating DF ya, yang one-nya di movie ID. Artinya gini, nah kita lihat ya, ini sekedar mengingatkan lagi ya, mengingatkan teori database Anda ya. Jadi movie ID yang ada di rating, ya, movie ID yang sama, misalkan movie ID 1, itu bisa banyak sekali dicatat di sini dengan user yang berbeda. Paham ya? Jadi karena satu judul film itu dinilai banyak orang, berarti nanti user ID-nya beda, movie ID-nya sama, gitu ya. Jadi movie ID di sini di ratings DF itu sifatnya many. Sedangkan movie ID di movies itu one. Ya, jadi movie ID 1 cuma dicatat sekali saja. Yang movie ID 2 juga dicatat sekali saja, gitu ya. Paham ya? Paham enggak? Kalau movie ID di ratings DF itu movie ID 1 bisa dicatat beberapa kali dengan user yang berbeda. Maksudnya begitu ya. Makanya di sini many. Nah, karena kita mau menjoinkan antara rating DF dengan movie DF, maka yang menjadi landasan joinnya adalah rating DF. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Maka rating DF-nya ini disebutkan pertama kali, baru movie DF, kemudian joinnya berdasarkan apa? On sama dengan movie ID, ya, dimana field movie ID sama-sama ada di baik di rating DF maupun di movies DF, gitu ya. Jadi sekarang saya buat variabel baru, saya copy paste ini ya. Saya variabel baru DF namanya, itu hasil merger antara data frame rating DF dengan movie DF ya. Many-nya kan di sini. Ya. Ini one-nya di sini ya. Movie ID yang many itu di rating DF, movie ID yang one itu di movies DF. Ya. Oke, kemudian saya cetak seperti apa gambar hasilnya. Nah, ini ya. Jadi user ID, movie ID, ya, rating, timestamp, kemudian langsung title-nya, ini judul filmnya berdasarkan movie ID. Ya, jadi movie ID 1 itu ya Toy Story. Nah ini kan juga movie ID 1 tapi user ID-nya beda ya. User ID-nya beda, movie ID-nya sama, itu juga Toy Story kan. Nah, begitu seterusnya ya. Oke, sehingga rekodnya itu mengikuti rekod yang di many, yaitu di ratings DF-nya. Ya. Bukan mengikuti rekod yang ada di movie DS-nya. Paham ya? Nah ini kalau bisa diekspor to Excel gitu ya. Di movie setting ini XLS, coba ya. Nah kita lihat hasilnya, saya taruh di D. Ini apa?
sukses. Oh, error. Mengalami error. Not allowed. Coba para XLSX misalkan ya. Bisa enggak? Diproses. Start. Kayaknya sukses. Nah, tak muncul juga. Ya, mungkin gagal ya. Yang penting di sini sudah bisa join ya, DF-nya bisa join ya. Saya ketikkan DF ya. Oh, ini masih proses ini. Kita tunggu. Ini. Saya interrupt saja, terlalu lama. Oke. Saya ulang ini. Ya, muncul ya. Yang penting di monitor muncul ya datanya. Ya, ekspornya saja itu yang terlalu lama. Kita lanjut. Ini sudah menjoinkan dua data frame ya, antara ratings DF dengan movies DF ya. Selanjutnya kombinasi movie rating ya. Ya, kita membuat semacam ini ya, ini contohnya mengkombinasikan movie ratingnya ya. Ini nanti kita coba copy paste itu aja. Oke. Ini mengkombinasikan movie rating ya, menggunakan fungsi dropna ya. Kemudian menghitung ya total rating dari setiap movie-nya ya, setiap filmnya ya. Jadi nanti yang tidak dinilai itu diberikan 0 gitu ya. Oke, kemudian kita coba jalankan terus cetak ya. Kita lihat di sini hasilnya. Jadi contoh ya. Contoh misalkan ini yang tampil ya dari 9.719 baris atau judul film itu diperoleh begini. Jadi ini data agregasi ya.
group by ya, group by bisa berdasarkan judul ya, dan nanti diperoleh total ratingnya ya, dikonkan gitu ya. Jadi ini yang apa namanya, yang menilai, sorry ya, ini menghitung berapa yang menilai. Jadi kalau di database ya, di MySQL misalkan, itu istilahnya agregasi data agregasi ya, dengan fungsi count. Fungsi count itu menghitung berapa total dari rekod yang sama gitu ya. Kalau ini berarti menghitung berapa yang menilai setiap filmnya gitu ya. Jadi dari 100.000 sekian penilaian itu kalau diagregasi menjadi 9.719 baris. Ya, berarti satu film itu ada beberapa yang menilai. Contohnya ini. Ya. Yang ini ada 26 orang yang menilai ya. Triple X ya, itu 24 ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kemudian Hellboy itu cuma satu orang yang menilai ya. Oke. Jadi perintahnya begini ya, agak panjang ya. Kalau di database ya, group by berdasarkan ya, jadi misalkan select count rating ya, select count rating, group by berdasarkan title ya. Select count rating from nama tabelnya, group by title gitu ya. Itu kalau bahasa query-nya. Oke, lanjut ya, rating count-nya gitu. Oke, kemudian kita menghitung dengan total rating ya, rating dengan total ratingnya. Karena ada tabnya. Oke, saya cetak. Ini nggak perlu head gitu ya. Oke. Ya, jadi ini dia menjoinkan antara rating dengan total ratingnya ya. Jadi ini user ID 1, movie ID-nya 1 ya. Ratingnya 4 ya. Judul filmnya, terus genrenya. Nah, ini. Total rating count-nya, jadi berapa totalnya gitu ya, berapa total ratingnya. Caranya semacam ini. Oke, nanti Anda bisa coba ya, dan Anda lihat hasilnya. Nah, kemudian kalau kita mau mendeskripsikannya ya, atau memperjelas dari hasil movie rating count-nya ya, yang sebelumnya tadi, kita coba di sini. Untuk melihat ya. Jadi jumlah
rekodnya ya, yang di grup by tadi 9.719 ya, data nilai minnya rata-ratanya 10, sekian, standar deviasinya ini ya, nilai terkecil 1 ya, nilai maksimalnya ini yang menilai satu film ada 329 orang, ini paling banyak ya. Jadi paling banyak film yang dinilai gitu ya. Kemudian ini persilnya ya. Persil 1, 2, 3. Oke, ini pasti belum masuk ke nearest neighbornya ya. Ini coba melihat datanya ya. Kemudian kalau kita melihat rating movie dengan rating paling populer gitu ya. Kita bisa membuat begini ya. Jadi tampilkan ya, misalkan tampilkan film yang dinilai paling banyak ya, yang paling populer ya. Artinya kan paling banyak dinilai gitu ya. Dengan ambang batas misalkan 50 ya. Jadi film apa saja yang dinilai oleh lebih dari atau sama dengan 50 orang. Ya, contohnya ini. Ya. Jadi misalkan saya punya variabel popularity threshold-nya, ambang batas dari popularitas yang diinginkan misalkan 50. Berarti nanti 50 orang, minimal 50 orang yang menilai sebuah film gitu ya. Film apa saja misalkan gitu ya. Kemudian saya punya rating popular movie ya. Di sini rating with total counting query ya, di query lagi. Jadi data ini akan di query lagi, di mana di filter ya, di filter, di mana yang total rating count-nya ya, itu lebih dari sama dengan ini popularity threshold ya. Jadi di sini ini menampilkan parameter dengan variabel ya, popularity threshold add, ini contohnya L ya. Anda bisa langsung 50 boleh di sini ya. Ini berarti nanti akan menampilkan film apa saja yang dinilai oleh minimal 50 orang. Ya. Ini hasilnya gitu ya. Hasilnya kalau kita lihat di sini ya, ini ya. Ya, di atas 50 orang. Atau di atas 50 penilaian. 50 ke atas ya. Dengan kalau di sini saya rubah misalkan 100 gitu ya, berarti yang dinilai oleh minimal 100 orang. Ya, akan muncul juga di sini. Ya. Oke. Ya, muncul ya. Ini tergantung ya ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mohon responnya. Halo. Masih belum, Bang. Masih belum ya? Belum, Pak. Belum, Bang. Nah, Belum. itu masih belum masuk ke garis networknya ya. Nah, sekarang baru kita mulai ya. Kita mulai. Kita bikin fitur untuk data frame-nya ya, movie features data frame ya. Dengan melakukan pivot table. Ya, pivot table. Apa itu pivot table? Itu Anda searching aja lah ya. Itu biasanya di pelajaran Excel ada ya. Oke. Ya, kita membuat ini. Nah, ini mulai dari dashboardnya ya. Oke. Pivot table ya. Yang digunakan indeksnya adalah title, judul, kolomnya adalah user ID,
value-nya adalah ratingnya. Ya. Kemudian kalau yang kosong kita di fill dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita cetak ya hasilnya. Oke, maka diperoleh semacam ini. Ya. Jadi kita mengekstrak datanya ya. Jadi yang menjadi sumbu apa ya? Y-nya, sumbu Y-nya, Y-nya ke bawah tapi ya, itu adalah judul film. Kemudian yang menjadi sumbu X-nya adalah user ID. Ya, user ID. Kita tahu tadi user ID-nya ada sekitar 600 ya, 600 berapa ya? Ya 610 ya, 610 user ID. Oke. Nah, dari data ini bisa Anda lihat ya, ditampilkan bahwa setiap film ya, setiap film itu penilaian dari setiap user bagaimana. Ya, contoh misalkan judul film pertama ya, ini oleh user 1 tidak dinilai, user 2 juga tidak dinilai, baru dia oleh user 7 itu dinilai 4, dan selanjutnya saya ini ya, kita nggak tahu antara ini ada nggak yang menilai ya. Kita lihat, geser. Nah, ini user ke 603 dia menilai, ke 606 dia menilai gitu ya, dan seterusnya ya. Kira-kira membaca datanya semacam itu ya. Oke. Ini berlaku untuk semua film. Tadi ada berapa itu? Judul filmnya ya, saya lupa. Ada berapa film? Ada berapa data ya? Filmnya itu ada 9.000 ya. 9.742 film. Oke. Tapi tidak semua ya. Nah, kalau begini ya, kalau begini kan cuma ini ya, ada 138 film ya, ditampilkan di sini ya. Oke, berarti itu yang betul-betul ada yang menilai gitu. Yang lainnya itu tidak ada yang menilai gitu ya. Seperti itu ya. Walaupun tidak semua user menilai setiap film yang ada di sini. Paham ya maksud saya ya? Jadi dari 9.700 sekian, itu yang dinilai hanya 138 film. Nah, dari 138 film itu tidak semuanya dinilai oleh 600 user gitu ya. Ada yang cuma dinilai oleh 10 orang, ada yang dinilai cuma oleh 1 orang gitu ya. Tapi ada yang menilai. Kalau sama sekali tidak ada yang menilai itu tidak ditampilkan di sini. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Mohon responnya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, siap ya. Nah, lanjut sekarang ya. Sekarang kita tentukan metode nearest neighbor-nya ya. Nah, ya. Kita menggunakan library SJPY ya. Kemudian sklearn ya. Nah, kita buat semacam ini. Ya. Di sini sklearn-nya .netboard ya, import dari ini. Ya. Library ini nearest neighbor ya. Kemudian model KNN ini adalah variabel ya dari fungsi nearest neighbor ya. Metriknya Gaussian ya. Algoritmanya Booth ya, menggunakan Booth. Tapi ini sudah sudah menggunakan metode nearest neighbor-nya ya. Jadi ini ya metodenya, kemudian kita import ke variabel ini. Selanjutnya kita buat ini ya. Oke. Kemudian model KN.fit ya, movie features dari matriknya. Sekarang ya, di sini tidak memunculkan apa-apa.
ini sudah menghasilkan testingnya nanti ya. Oke, sudah sukses, kemudian baru kita tampilkan. Contohnya ini. Oke, sebentar saya punya, misalkan variabel query index sama dengan 0, kemudian ini menghitung ya jarak dan apa namanya indeks ya. Di sini parameternya 10 data terdekat ya, 10 tetangga terdekat. Nah, ini bisa diganti-ganti ya. Misalkan 5 gitu ya, sudah 5 gitu ya. Berarti nanti 5 yang tetangga terdekat. Dari mana? Dari data ke 0. Data ke 0 ini karena query indexnya sama dengan 0. Jadi nanti ini maksudnya judul film ke 0 ya, judul film ke 0. Kalau di sini ini ya ke 0 ya, mulai ke 0 yang pertama itu ke 0 ya. Kalau Anda nonton ini maksudnya itu disarankan nanti nonton apa lagi ya, karena akan dicari nanti jarak terdekat dengan ini ya, dengan data ke 0. Kalau misalkan Anda nonton ini berarti data film ke 1. Kalau sudah nonton ini jarak rekomendasinya film yang mana lagi gitu ya. Dan seterusnya ini query indexnya gitu ya. Oke, kemudian kita cetak rekomendasinya. Oke. Jadi kalau apa namanya kita menonton film pertama itu nanti rekomendasinya mana saja sesuai dengan ini ya. Kalau di sini 5 berarti 5 film terdekat ya, 5 film yang mirip ya, paling mirip. Jadi rekomendasinya itu kita run. Ya, jadi tadi kan sudah terlihat ya data pertama atau data ke 0 ini ya, Space Odyssey ya, film Space Odyssey. Jadi di sini hasil ini ya, hasil program yang ini karena saya 0 ini ya. Nah, berarti di sini bilang recommendation for ini ya. Kalau Anda sudah menonton ini adalah ini ya. Nah, kok 4 ya, karena cuma ada 4 yang terdekat ya. Walaupun di sini saya tentukan 5. Nah, kalau saya tentukan 10 sekarang ya. Oh ya, ini karena 0-nya ngikut yang ini ya. Salah satunya ini ya. Jadi kalau minta 10 rekomendasi ya berarti di sini harus diisi 11 ya. Nah, ini ada 10. Nah, di sini muncul ya. Misalkan kalau Anda sudah nonton film ini Space Odyssey, maka saran film berikutnya ya, adalah Blade Runner, di mana di sini distance-nya, nah ini terdekatnya, jaraknya terdekat ya. Nih, kemudian yang kedua ini, dan seterusnya. Nah, misalkan kalau saya menonton film Ace Ventura, ini kan rekod ke-2, tapi indeksnya kan mulai dari 0, berarti 1 ya.
Di sini Anda tulis 1 gitu ya. Kemudian 10 film terdekat ya. Ini isi 11 ya, karena nanti kan yang satunya ini film yang kita tonton. Oke, saya run. Nah, ini Ace Ventura ya, Pet Detective, benar ya. Ace Ventura ini Pet Detective ya. Kalau Anda nonton itu, maka saran film 10 film lainnya ini. Di sini sudah ditampilkan jaraknya, kedekatannya. Jadi kalau di sini semakin kecil ya, distannya, apa itu yang diambil. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ini sudah di sort ya, di sort atau diurutkan berdasarkan kedekatan jaraknya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Mohon responnya. Halo? Iya, Pak. Ya. Ya Pak. Paham ya maksudnya ini ya? Paham maksudnya? Dikit, Pak. Ya, intinya begini. Jadi apa namanya? Ini kan movie recommendation ya. Jadi kalau saya menonton sebuah film ya, kemudian kira-kira apa yang bisa direkomendasikan untuk saya tonton gitu ya. Nah, itu berdasarkan penilaian atau rating ya yang diberikan oleh penonton lainnya terhadap film-film yang sudah ada. Gitu ya. Nah, dari berapa tadi? Dari sekitar 7.000 film itu cuma ada 138 film yang dinilai, gitu ya. Walaupun ya penilainya itu kan tercatat ada 600 sekian, walaupun tidak semua film itu dinilai oleh 600 orang. Nah, yang penting ada yang menilai gitu ya. Ya, jadi dari 7.000 film, 7.000 sekian film, itu cuma ada 138 film yang dinilai, walaupun oleh satu orang, maksudnya gitu ya, dari 600 orang yang ada. Nah, data rating itu, data penilaian itu bisa kita gunakan untuk membuat rekomendasi ya, film yang setara, gitu ya, kepada orang yang pernah menonton film lainnya. Ya. Di contoh ini, kan dari 138 film yang dinilai kan urutannya ini ya, film-filmnya ya. Nah, contohnya kalau saya sudah menonton film yang ini, Space Odyssey misalkan, saya disarankan nonton apa lagi, misalkan kan gitu. Ya, tergantung nanti filmnya yang mau disarankan ada berapa. Ya. Misalkan kalau ada 10, Anda tinggal rubah ininya ya. Nah, kalau cuma 5, Anda tambahkan 1, 6 gitu ya. Ini akan muncul. Gitu ya. Ya, ini yang paling dekat ya, diurutkan sudah ini dengan jaraknya yang mulai kecil dulu. Itu ya. Nah, kalau saya nonton ini Waterworld gitu, Waterworld gitu ya. Ini tapi saya nggak tahu ini urutan keberapa ini. Ini aja. Aliens ya. Aliens pakai atau Aladdin ya, Aladdin. Itu kan mulai 0, 1, 2 ya, berarti ini film kedua ya. Kemudian kalau saya nonton Aladdin, film berikutnya apa gitu yang direkomendasikan ke saya gitu ya. 5 film berikutnya. Nah, kalau Anda nonton Aladdin, maka Anda perlu nonton ini, Jurassic Park, True Lies, Batman. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Halo, dicoba ya? Bisa, Pak. Iya Pak. Ya, dipahami ya. Selain membaca buku tadi ya, yang di apa namanya, di data mining. Oke, Pak, kalau saya mau mengquery semuanya, misalkan menampilkan semuanya dari 138 satu persatu gitu ya, langsung gitu ya, tidak satu persatu ya. Kita bisa begini saudara, kita looping aja for query index in ring ya,
mulai dari 0 sampai 138.2. Udah, ya looping seperti ini. Ini kan ya udah ya muncul ya. Nah, mulai film pertama, kalau saya nonton ini maka rekomendasinya ini. Kalau saya nonton Adventure maka rekomendasinya ini. Kemudian kalau saya nonton Aladdin maka rekomendasinya ini. Nonton Align rekomendasinya ini. Ya, Alliance ya rekomendasinya ini 5 ya. Kan 55 ya. Kalau nonton Amelie rekomendasinya ini. Terus sampai film terakhir. Nah, film yang ke 138. Ya, kalau nggak salah X-Men. Ya. X-Men, kalau saya nonton X-Men maka rekomendasi film yang diberikan ini. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sementara belum, Pak. Sementara belum ya. Kalau misalkan minta 10 film rekomendasi, ya ini tinggal kirim Pak. Kan ya muncul. Ya, muncul itu ya. Oke. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya tentang metode Nearest Neighbors ya. Anda tolong pelajari ya. Apa namanya, filenya ini sudah saya share di Google Classroom, cuma TXT ya, sengaja saya TXT Anda agar supaya Anda minimal bisa copy paste gitu ya. Anda mencoba walaupun bisa copy paste. Oke. Ya, supaya Anda tahu trial errornya seperti apa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Ada Pak? Ya. Kira apa? Kemarin karena Python kan baru pertama kali dioperasikan, saat saya operasikan saya pakai saat UTS. Ya. Nah, saya mau tanya kemarin jawaban UTS-nya gimana Pak? Oh ya, belum saya lihat ya, belum saya nilai ya. Mungkin minggu depan saya bisa menjawabnya ya. Gitu ya. Tapi ada kesulitan nggak? Ya baik Pak. Rasanya memang maksudnya tidak ada kesulitan menurut saya sih, tapi nggak tahu Pak jawabannya benar apa salah gitu. Oh ya, ya nanti kan kita lihat. Itu kemarin di Kupaste menjadi PDF kan? Saya file Word Pak, tapi saya bukan ketikan skripnya, tapi saya pakai screenshot hasil run yang ada di Python-nya Pak. Oh gitu ya, enggak apa-apa. Ya mau Iya, jadi step by step-nya saya screenshot. Oke, ya nanti saya lihat ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada? Oke. Sekali lagi ini kan ada ya. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Belum, Pak. Oke, jadi ini ada berapa file ini? Ada 5 file ya, 4 file ya. Nah, ini nanti Anda pelajari ya. Oke, baik. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.